Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Udah kita dengarkan tadi ya dari Ustadz Salafi. Beliau sudah meninggal dunia ya. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosanya dan menerima amal kebaikannya. Oke, kita tidak akan menghina personal ya. Kita mengkritisi apa yang beliau sampaikan. Itu video itu saya kira sudah lama ya. Tetapi masih keyakinan orang Salafi seperti itu. Jadi inilah yang menjadi permasalahan kita ya. Jadi mereka ini memahami bahwa kita tabaruk, tawasul, istighosah, ya kan, ke makam wali, orang-orang soleh itu sama juga dengan meminta kepada selain Allah. Catatan di sini. Jadi kita ini sama juga dengan meminta kepada selain Allah. Jadi kita ini tabaruk di situ, tawasul di situ, di makam ya, itu sama juga dengan meminta kepada wali itu, maksudnya meminta kepada kuburan. Makanya yang tadi komentar ke aku, Bang, kalau minta-minta ke kuburan itu boleh apa enggak? Jadi kalau kita tabaruk itu sama juga itu meminta kepada kuburan gitu ya. Seharusnya kita harus tahu dulu ya sebenarnya apakah yang pertama yang harus dijelaskan itu. Yang pertama nih, yang paling berbahaya ini kan apa itu syirik ya, karena syirik ini termasuk dosa besar ya, termasuk menyekutukan Allah itu termasuk dosa besar dan bisa keluar dari iman. Seharusnya dijelaskan dulu apakah syirik itu sebenarnya, ya kan. Yang kedua, apakah itu tabaruk itu sebenarnya apa sebenarnya? Tabaruk, tawasul dan istighosah itu sebenarnya seperti apa? Ada nggak di dalam Islam? Buka dong seharusnya kitab-kitab para ulama terdahulu. Jangan kita berfatwa itu dengan hawa nafsu ya. Yang kedua, yang didengarkan ini kan pendengarnya ini kan orang-orang awam, ya kan, orang-orang awam. Ya memang kita yang namanya keyakinan itu kan di dalam hati ya. Jangankan kita bertabu ke kuburan, kalau kita sakit ke dokter, ya kan, menyangka dokter itu yang bisa menyembuhkan, ya sebenarnya itu syirik juga. Gitu loh. Jadi perkara syirik ini keyakinan di dalam hati. Itu ya bisa syirik juga. Kita ke dokter ada itu sebagian masyarakat kan. Kalau ke dokter ini saya cocok nih. Kalau ke dokter lain nggak mau. Gitu. Ke dokter itu aja. Karena cocok. Tapi kalau kita beralih ke dokter lain, dia nggak yakin. Nah ini dong masalahnya. Dia nggak yakin. Berarti ini bisa berubah ini keyakinannya. Ini jangan-jangan yang menyembuhkan dokter apa Allah ini. Nah itu sebenarnya itu juga harus dibahas. Kita akan jawab, tetapi yang jawab bukan saya ya, yaitu Ustadz Salafi juga yang sudah sadar. Alhamdulillah beliau sudah sadar ya. Udah lama, videonya itu sekitar 5 tahun yang lalu ya, tentang apa itu namanya, beliau menjabarkan nih apa itu masalah tabaruk, tawasul, ya kan, pergi ke makam orang soleh itu bagaimana. Jadi biar anda semua yakin ya. Jadi yang jawab jangan ahlu sunnah. Kalau yang jawab orang NU maksud saya itu kan anda nggak percaya. Nah jadi kita jawab dengan orang Salafi itu sendiri. Bagaimana beliau menjawab? Dengarkan videonya. Para jemaah sekalian, kalau kita kumpulkan penjelasan para ulama tentang masalah tawasul dengan orang yang sudah meninggal, bisa kita simpulkan bahwa tawasul dengan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, itu ada 5 macam. Menurut beliau, Ustadz Musin, bahwa tawasul itu ada 5 macam ya. Yang pertama, para jemaah bertawasul dengan datang ke kuburan Nabi atau kuburan wali, kuburan orang soleh, lalu meminta secara langsung ke wali tersebut.
ke nabi tersebut yang sudah meninggal, minta perkara yang khusus hanya bagi Allah saja, seperti minta kesembuhan, minta agar dihilangkan petaka bencana langsung ke orang yang sudah meninggal, maka ini sepakat seluruh para ulama itu adalah kesyirikan yang membatalkan keislaman. Beliau menjelaskan tawasul yang pertama itu adalah tawasul yang meminta langsung kepada penghuni kubur. Di kuburan itu, baik itu wali, orang soleh, dan lain sebagainya. Ya kan? Itu termasuk kesyirikan. Nah, perhatikan nih, minta langsung. Ya kan, yang perkara itu hanya khusus bagi Allah. Itu namanya kesyirikan. Nah, kan, cukup dulu sampai di situ. Perlu dipahami, cukup dulu sampai di situ. Berbeda dengan memintanya kepada Allah tetapi melalui perantara. Nah, ini berbeda. Jadi kaum muslimin yang ada di Indonesia ini bukan minta langsung kepada kuburan. Kalau ada 1-2 orang, itu persoalan lain. Tetapi pada umumnya mereka ini menjadikan kuburan itu sebagai wasilah, tempat tabaruk yang Allah berkahi itu, dan kita berdoanya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Nah, ini perkara lain, akan dijelaskan di selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Jadi tawasul yang syirik itu menyembah selain Allah, memberikan ibadah ke selain Allah, meyakini selain Allah baik orang hidup atau orang mati bisa melakukan, menyembuhkan, menghilangkan madorot dan semisalnya yang khusus bagi Allah. Jadi ini jelas, dan hanya jenis pertama ini saja tawasul yang syirik. Hanya ini saja para jemaah. Tawasul dengan cara mengibadahi orang mati, memberikan ibadah kepada orang mati. Dan tawasul jenis ini bisa dikatakan tidak ada umat Islam, khususnya di Indonesia ini, yang melakukan itu. Kalau mungkin ada 1-2, itu masalah lain. Secara umum tidak ada. Mereka minta ke Allah dengan perantara orang meninggal. Oke ya, kawan-kawan semua, sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz Muhsin. Beliau menjelaskan bahwa kalau tawasulnya semacam itu ya, tawasul yang meminta kepada mayit, meminta kepada kuburan, meminta kepada orang soleh, meminta kepada wali, hidup maupun mati, dia yang mengabulkan, dia yang mengijabahi, ya kan, perkara-perkara yang khusus hanya Allah saja, maka itu termasuk kesyirikan. Dan kaum muslimin sepakat tentang hal itu, tidak ada yang berbeda pendapat, ya kan. Tetapi kalau perkaranya mintanya kepada Allah melalui perantara, itu persoalan lain. Nah, akan dijelaskan di video berikutnya. Kita sedikit saja dulu untuk pertama ini, nanti akan dijelaskan video berikutnya. Kita akan berlanjutnya ke part-part berikutnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.